Saudara Komandan Korps Brimo Polri Irjen Anang Revandoko memimpin upacara pelepasan jenazah almarhum Baratu Anumerta Komang Wiranata yang gugur dalam kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak, Papua. Upacara pelepasan jenazah secara militer dilakukan di markas Brimob Batalion B Pelopor Polda Papua di Mimika. Jenazah siang ini akan diterbangkan dari Bandara Moses Kilangin di Timika ke Palembang, Sumatera Selatan menggunakan pesawat Batik Air dengan rute Jakarta. Jenazah akan dimakamkan di kampung halamannya di Desa Tegal Besar, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Oku Timur. Kita semua bangsa berduka dengan gugurnya anggota kita. Satu, Baratu Komang gugur. Kemarin jenderal kita gugur juga. Dan sekarang ada dua anggota kita juga, prajurit Brimob Sejati yang sedang dirawat di rumah sakit. Sekali lagi rekan semua inilah kehadiran negara di tanah yang damai di Papua. Kita semua pengen damai di Papua. Gitu aja. Siang ini kita antar saudara kita ke Palembang. Jenderal, untuk yang gugur apa ada kenaikan pangkat istimewa ini? Dan pangkat dia. Jadi bilang Barada ke Baratu Anumerta. Di Komang. Saudara, kontak senjata antara personil TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Papua. Satu anggota Brimob gugur dan dua anggota lainnya mengalami luka-luka. Kontak senjata antara personel TNI Polri dan anggota kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lekagak Telenggen terjadi di Kampung Mowberi, Kabupaten Puncak, Papua. Insiden ini terjadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Timur, Selasa kemarin. Satu orang anggota Brimob gugur dan dua orang lainnya luka-luka. Pada waktu evakuasi korban dari rekan-rekan Brimob yang jadi korban 3 orang, satu diantaranya meninggal dunia pada ada tembak, dan ketiganya tadi sekitar pukul 14.21 sudah tiba di Timika untuk melakukan perawatan lebih lanjut. Bencana ketiga korban besok akan ditangani di Jakarta. Tadi sampai sore masih terjadi kontak tembak ya. Tadi jam 3 itu masih terjadi kontak terakhir itu masih terjadi kontak tembak. Kita masih memburu kelompok kriminal bersenjata. Jenazah anggota Brimob yang gugur dan anggota Brimob yang luka-luka dibawa ke RSUD Mimika, Papua untuk mendapat perawatan. Anggota Brimob yang gugur bernama Barada I Komang, sementara dua polisi yang luka-luka bernama Bribka Muhammad Soefuddin, anggota Polres Mimika, dan Ibda Anton Tonapa, anggota Brimob. Dalam kontak senjata ini, 5 anggota KKB tewas tertembak. KKB pimpinan Lekagak Telenggen dalam beberapa pekan terakhir kerap melakukan aksi kekerasan, bahkan terhadap warga sipil. Beberapa di antaranya adalah penembakan pengemudi ojek, penembakan guru, dan pembakaran sekolah dasar. Aparat TNI Polri saat ini sudah mengepung dan menguasai markas Lumawi. Markas ini dijadikan markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lekagak Telenggen di Kampung Mayuberi, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, Papua. Sampai sekarang wilayah sana masih masih bisa kita kuasai dari TNI Polri. Gabungan yang sudah mengepung mereka ini. Semoga cepat bisa tertangkap lah kelompok kriminal yang selama ini mengganggu situasi kapasitas di sana. Aksi KKB juga menyebabkan Kepala Bin Daerah Papua Majen Anumerta I Gusti Putudani Nugraha Karya gugur dalam tugas. Almarhum dikenal sebagai prajurit Baret Merah Kopassus yang memiliki dedikasi tinggi di lapangan dan profesional dalam bertugas. Jenazah almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Selasa siang. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan pantau bagaimana kondisi terkini dari Papua pasca gugurnya satu anggota Brimob Polri dalam kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata kemarin. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Irsul Panca Aditra di Timika, Papua. Irsul, kondisi dari dua anggota polisi yang terluka dalam kontak tembak kemarin? Baik, Medop, untuk kondisi Ibda Anton Tonapa dan Bribka Muhammad Soefuddin, kondisinya sudah semakin membaik pasca dievakuasi kemarin ke Rumah Sakit Umum Daerah Mimika untuk mendapat tindakan medis.
Tadi malam tindakan medis yang diberikan kepada 2 korban diberikan, termasuk kedua korban kemarin juga sempat membutuhkan tambahan darah sehingga sudah diberikan, dan saat ini kedua korban tersebut masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika. Sedangkan untuk Baratu Anumerta Komang tadi siang sudah diberangkatkan jenazahnya ke Palembang dengan menggunakan rute Jakarta. Menurut rencana, jenazah nanti akan dimakamkan di kampung halamannya di Desa Tegal Besar di Kabupaten Oku Timur. Begitu. Irsul, dalam beberapa pekan terakhir ini kita tahu KKB kerap melakukan aksi penembakan yang meresahkan warga, mengakibatkan kepala BIN daerah Papua gugur dalam tugas, dan kemudian juga ada penembakan terhadap anggota BRIMO kemarin. Yang Anda pantau di sana, apakah ada penambahan pasukan untuk bisa menjaga keamanan di Papua? Baik, untuk sampai saat ini saya belum terkonfirmasi apakah ada penambahan pasukan di Papua. Namun yang pasti saat ini memang ada operasi yang namanya Operasi Nemangkawi di Papua. Dalam Operasi Nemangkawi itu melakukan penindakan untuk penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata. Bukan hanya di Kabupaten Puncak, tapi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata juga dilakukan di Papua melalui Operasi Nemangkawi tersebut. Jadi begini, untuk Operasi Nemangkawi sendiri tidak hanya ada penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata, namun juga ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat melalui Dimas Noken Polres. Kemudian untuk penegakan hukum terhadap kelompok Lekagak Celenggeng di Puncak, tadi saya juga dapat konfirmasi dari Kasatgas Humas Nemangkawi, Kompleks Iqbal menyebutkan bahwa dalam kontak tembak yang kemarin terjadi itu terdapat 9 anggota kelompok kriminal bersenjata yang tewas tertembak. Namun untuk jenazahnya saat ini memang masih berada di lokasi karena saat aparat gabungan TNI Polri itu melakukan penegakan hukum di markas tersebut, mereka kelompok kriminal bersenjata tersebut mundur sekitar 1,6 meter. Begitu, Mido. Baik, terima kasih laporan Anda. Irsul Panca Aditra melaporkan langsung dari Timika, Papua.